Selamat datang, silakan duduk. Mari kita mulai sesi konseling kita. Jadi seperti yang kita telah bahas sebelumnya, di sini saya akan mendengarkan cerita Mbak Dela hari ini. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan dan kamu alami. Saya akan berusaha memahami situasi kamu sebaik mungkin. Baiklah, sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa sangat stres dengan tumpukan tugas kuliah yang saya kerjakan. Saya juga merasa tidak bisa mengerjakan atau mengatur waktu dengan baik dan selalu merasa kewalahan. Saya mendengarkan dengan seksama dan bisa merasakan bahwa kamu sedang mengalami situasi yang mencemaskan. Ya, Ibu benar, saya merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi jika saya memahami dengan benar, kamu ini merasa kewalahan ya, dengan tugas-tugas kuliah kamu dan juga kesulitan mengatur waktu dengan baik, yang dimana bisa menyebabkan kamu ini merasa sangat stres. Tepat sekali, saya merasa seperti tidak bisa mengendalikan situasi ini. Saya mengerti perasaan tertekan yang kamu alami ini. Bisa kamu jelaskan lagi lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang membuat kamu ini merasa begitu kewalahan selain dari tugas-tugas kuliah kamu tadi? Baik, jadi semester ini saya mengambil beban studi yang cukup berat dengan 6 mata kuliah. Hampir setiap mata kuliah memberikan tugas mingguan seperti menulis esai, mengerjakan soal, atau membuat proyek kelompok. Belum lagi tugas akhir seperti makalah dan presentasi yang harus dikumpulkan mendekati akhir semester. Di samping itu, saya harus mengikuti perkuliahan tatap muka dan mempersiapkan diri untuk kuis atau ujian tengah dan akhir semester. Rasanya seperti tidak ada waktu untuk beristirahat sama sekali. Bahkan saya harus mengurangi jam tidur untuk mengerjakan deadline tugas. Yang paling menyulitkan adalah mata kuliah statistika dan metodologi penelitian. Materinya cukup berat dan saya merasa kesulitan memahami konsep-konsep yang telah diajarkan. Namun, tugas dan proyek untuk mata kuliah itu sangat banyak dan memakan waktu. Saya merasa tertinggal dan tidak yakin bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Ditambah lagi, saya juga terlibat dalam organisasi kemahasiswaan yang mengharuskan saya menghadiri rapat serta acara-acara tertentu. Dan sungguh berat rasanya membagi waktu antara kuliah, tugas, organisasi, dan kehidupan pribadi. Saya merasa sangat frustasi dengan semua ini. Terkadang saya merasa tidak akan pernah bisa mengatasi semua tekanan ini. Baiklah, dari apa yang kamu ceritakan tadi, saya dapat merangkum situasi yang kamu hadapi saat ini. Pertama, kamu mengambil beban studi yang cukup berat di semester ini dengan 6 mata kuliah dan juga berbagai tugas seperti esai, soal, tugas kelompok, makalah, tugas serta presentasi. Selain itu, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk kuis, ujian tengah, dan akhir semester. Mata kuliah statistika dan metodologi penelitian tampaknya menjadi tantangan tersendiri dengan materi yang dirasa cukup berat dan tuntutan tugas yang banyak. Nah, di samping kuliah juga kamu ini terlibat yang dalam organisasi kemahasiswaan yang menuntut kamu untuk hadir serta juga butuhnya partisipasi kamu. Semua tuntutan ini membuat kamu merasa kewalahan dalam mengatur waktu sehingga kamu harus mengurangi jam istirahat dan juga jam tidur kamu. Dimana pada akhirnya situasi ini membuat kamu merasa sangat tertekan, tidak bisa menikmati apapun dan juga merasa putus asa menghadapi semuanya sendirian. Mohon dikoreksi apabila ringkasan tadi kurang tepat. Itu benar-benar menggambarkan situasi yang sedang saya hadapi saat ini. Saya dapat memahami mengapa kamu merasa sangat tertekan saat ini, namun cobalah untuk tidak menyerah begitu saja. Kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi sulit ini. Tetapi saya bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Segalanya terasa begitu berat dan membingungkan. Baik, perasaan kewalahan seperti itu wajar dan normal, mengingat semua tuntutan yang harus kamu penuhi saat itu juga. Akan tetapi, yakin bahwa ini tuh hanya fase sementara dalam hidup kamu. Jika kita menyusun strategi yang tepat,
kamu pasti akan bisa menemukan cara terbaik untuk mengelola semuanya itu secara lebih efektif lagi dan produktif. Bagaimana jika kita mulai dengan membuat jadwal kegiatan mingguan agar bisa lebih terstruktur lagi? Itu ide bagus. Selama ini saya memang tidak membuat jadwal khusus. Oke, mari kita lihat dulu prioritas utama kamu. Kuliah dan tugas-tugas terkait sepertinya yang paling mendesak ya. Kita bisa mengalokasikan waktu khusus untuk mengerjakan dari setiap mata kuliah. Saya juga menyarankan untuk membuat daftar prioritas tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini akan membantu kamu untuk fokus mengerjakan yang paling penting. Baik, saya akan mencoba memprioritaskan tugas-tugas saya. Jika memungkinkan, kamu juga bisa mencari teman kuliah untuk berbagi tugas atau bertukar informasi tentang materi perkuliahan yang tidak kamu mengerti. Dengan begitu, beban kamu akan lebih ringan. Bagaimana menurutmu? Iya, ide yang bagus. Saya memang belum pernah mencoba hal itu sebelumnya. Oke, jadi untuk langkah awal, bagaimana jika kita susun lagi dulu jadwal kegiatan mingguan kamu, lengkap dengan jam untuk kuliah, tugas, organisasi, istirahat, dan tidur. Kita bisa mencoba untuk mengikutinya terlebih dahulu dan melihat bagaimana hasilnya nanti. Baiklah, sepertinya waktu kita sudah hampir habis untuk sesi hari ini. Sebelum mengakhiri sesi, saya ingin sekali lagi memberi kamu penguatan bahwasanya kamu ini mampu mengatasi semua tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini. Situasi yang kamu alami memang tidak mudah, namun yakin bahwa ini hanya fase sementara dalam perjalanan hidup kamu. Dengan komitmen dan usaha yang konsisten, kamu pasti akan menemukan solusi terbaik untuk mengelola waktu dan juga menyelesaikan semua tugas yang ada itu dengan baik. Saya akan terus berusaha menerapkan rencana aksi yang kita susun tadi. Tepat sekali, fokuslah pada rencana itu dan lakukan satu langkah kecil pada satu waktu. Jangan terlalu membebani diri kamu ini dengan mengharapkan hasil yang instan. Semuanya itu butuh proses. Yang terpenting, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Dan di sini saya siap mendukung kamu kapanpun itu. Terima kasih banyak, Ibu benar-benar telah memberi saya semangat hari ini. Sama-sama, itu memang tujuan saya. Saya percaya sepenuhnya pada kemampuan kamu untuk mengatasi fase sulit ini. Pertahankan keyakinan itu dalam diri kamu ya.